It's time to talk. Halo Sobat E-commerce, welcome to Time to Talk. Yeay, jadi ini adalah episode pertama podcast kita. Tapi sebelumnya, kenalin dulu aku Rahma yang bakal nemenin kalian di episode pertama ini. Nah, jadi di episode pertama ini kita bakalan kenalan dulu nih sama divisi yang punya andil besar di balik jalannya komunikasi himpunan. Kira-kira divisi apa ya? Yap, divisi humas. Tentunya aku nggak sendiri, aku udah ada perwakilan nih dari divisi humas buat nemenin kita ngobrol. Langsung aja kita panggil Kadif Humas kita. Yeay! Perdamaian, perdamaian. Oke, di sini ada Teh Sakil nih. Teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Kebetulan Teh Sakil nih baru pulang abis beres KKN ya. Betul sekali, sangat dar-der-dor ya. Ada apa nih? Oke, ini Teh kita sebelum bahas lebih jauh nih, mungkin banyak yang penasaran juga nih. Divisi humas di himpunan tuh ngapain aja sih Teh? Boleh nggak sih dijelasin tupoksinya tuh apa? Mungkin perkenalan dulu kali ya. Ya, boleh. Sebelum kita memasuki topik-topik inti, sebelum kita memasuki topik-topik yang mempusingkan, mungkin izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Syakila Oktavianisa Putri. Saya sebagai Ketua Divisi Humas periode 2024-2025. Tadi untuk pertanyaan pertama ya. Sebagai Ketua Divisi Humas di Himpunan Mahasiswa Organisasi Ilmu Komunikasi, ngapain aja sih gitu kan ya? Mungkin bagi orang-orang, mungkin bagi sebagian orang yang mengetahui humas itu sedikitnya kayak cuman berinteraksi sama orang, terus kayak modal ngomong doang, terus kayak modal relasi eksistensi kemana kesini kesana kesini doang gitu ya. Tapi tidak hanya itu guys, humas tuh sebenarnya. Mungkin spill dikit menurut aku ya. Menurut aku sebagai ketua divisi humas, selama ini aku menjalani 3 periode dan ini jalan ketiga. Humas yang aku tangkap atau yang aku artikan dalam organisasi mahasiswa itu sebagai bentuk citra diri atau citra organisasi itu sendiri. Karena bagaimanapun setiap organisasi pasti memiliki citra yang mungkin bisa dilihat baik dari internal maupun dari eksternal gitu. Jadi gimana cara kita untuk membranding si organisasi ini tuh baik di depan masyarakat ataupun di depan mahasiswa lain di kampus gitu. Jadi mungkin terlepas dari tugas-tugas humas yang mungkin memang tugasnya berinteraksi, terjun ke lapang atau menciptakan relasi-relasi baru, ada beberapa tupoksi yang mungkin utamanya itu humas tuh memang harus menciptakan citra yang baik dan citra yang sangat amat kece atau sangat amat membrandingkan bahwa itu teh organisasi mahasiswa gitu. Kebetulan di sini humasnya Himpunan Ilmu Komunikasi, jadi bagaimanapun caranya kita sebagai humas itu membranding diri kita di organisasi Himpunan Ilmu Komunikasi itu bisa diajak ngobrol, bisa diajak kayak berdiskusi kayak gitu, bisa diajak tukar pikiran gitu, biar kitanya juga bisa bertambah wawasan saling-saling lah gitu. Itu aja sih. Oke, jadi perannya tuh penting banget ya buat jaga nama baik dan koneksi himpunan gitu ya Teh ya. Oke, next. Terus kenapa sih humas itu kepikiran buat bikin podcast ini sebagai program kerja tahun ini? Nah, ini sebenarnya dipertanyakan oleh beberapa orang ya. Mungkin ada banyak orang yang mempertanyakan karena seperti yang kita tahu, proker yang tahun kemarin itu kita nggak ada podcast ya. Kita nggak ada podcast, kita itu lebih ke praktik lapang aja. Kita benar-benar turun dan melakukan aktivitas langsung bersama masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan seru lewat si masyarakat ini gitu, melalui kita perantaranya. Nah, untuk humas ini kepikiran kenapa buat podcast sih, karena kita tuh yang seperti tadi jawaban aku, membuat citra baik terhadap orang-orang tuh kan tidak selalu secara face to face atau secara offline gitu kan. Nah, aku pengen tuh ketika kita membuat podcast ya insya Allahnya viral gitu ya. Insya Allahnya viral, kita amin. Jadi orang-orang tuh bisa melihat
kita divisi Humas Himpunan Ilmu Komunikasi ini bisa menciptakan kayak citra yang baik, seperti kayak ini mah seru gening, Humas Himpunan Ilmu Komunikasi Universitas Langlang Buana mah ini bikin podcast terus, ini kayak menciptakan konten-konten yang menarik, menciptakan konten-konten yang sangat edukasi tapi tidak monoton lah, dan tidak bikin si audiens yang di sosmednya tuh bosan gitu. Karena kita tahu ya di sosmed itu benar-benar sangat mudah untuk menjangkau audiens yang luas, nggak seperti offline kayak face to face. Itu tuh jangkauannya tuh kecil ya, nggak kayak di sosmed yang benar-benar bisa sampai kayak keluar kota, bisa sampai ke luar negeri, itu bisa kejangkau oleh sosmed itu sendiri gitu. Jadi untuk alasan kepikiran buat podcast itu sih menciptakan citra yang baik untuk audiens yang lebih luas lagi di luar kota maupun luar negeri kayak gitu ya. Keren Alhamdulillahnya banget. buat luar negeri lah. Nah, kalau boleh tahu topiknya tuh atau temanya tuh apa aja sih Teh yang bakal dibawain di podcast kedepannya? Sebenarnya di kita itu karena kita baru mulai dan baru merintis istilahnya gitu ya, baru merintis. Jadi kita mungkin akan mengambil topik yang bukan bermanfaat ya, semua juga bermanfaat. Yang mungkin lebih bisa memberikan edukasi terhadap para audiensnya, kayak seperti ideologi, sosial budaya, kayak pendidikan juga kita bisa, karena kita basicnya di sini pendidikan kan. Kita di sini memang instansinya tuh mahasiswa gitu, kampus ke pendidikan. Itu pasti akan kita utamakan untuk menjadi topik di podcast. Terus kita juga pasti bakal ada pembahasan terkait hukum, politik, karena kalian tahu ya sekarang negara kita sedang tidak baik-baik saja. Itu akan bisa menjadi topik ya. Itu akan bisa menjadi topik hangat untuk kita bahas di podcast ini. Jadi mungkin pembahasan-pembahasan atau topik-topik yang bakal dibawakan untuk podcast selanjutnya bisa beragam. Tapi untuk yang bisa diberitahu untuk sekarang hanya memang yang berbasis edukasi kepada audiens gitu. Oke, wih, mantep banget. Berarti podcast itu bukan cuma sekedar ngobrol ya, tapi Betul. jadi wadah edukasi dan Betul. hiburan gitu ya. Oke, nah selanjutnya ada nggak sih Teh harapan dari divisi Humas sendiri dengan adanya podcast ini itu apa? Harapan dari Humas ya. Ya. Karena mungkin dari beberapa, karena kan di sini aku Humas gak sendiri ya, aku punya anggota juga. Nah, aku berharap tuh dengan adanya kegiatan atau dengan adanya proker podcast ini, mereka jadi sadar atau aware lah terhadap kayak gimana caranya kita peduli atau misalkan berdiskusi terkait topik apapun gitu, entah terkait permasalahan internal di kampus ataupun permasalahan eksternal di kampus, itu bakal bisa kita diskusikan dengan internal kita di Humas itu sendiri. Aku berharap sih anggota-anggota aku ataupun aku bisa menciptakan lebih erat lagi hubungan ataupun kayak chemistry antar sesama gitu, biar kita tuh menciptakan proker dan podcastnya itu santai, nggak terlalu tegang gitu. Terus kayak untuk harapan Humas selanjutnya juga bisa menjadikan wadah bagi mereka untuk bisa menyuarakan pendapat, misalnya unek-unek gitu, nggak yang diam-diam, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba keluar gitu kan, nggak make sense gitu bagi anak Humas gitu itu mah. Karena kan basicnya memang anak Humas tuh seneng ngobrol, seneng berdiskusi, seneng bertukar pikiran. Jadi mungkin aku harap dengan adanya podcast ini kita bisa jadi lebih peduli sama apa yang ada di sekitar terkait topik-topik yang tadi sudah aku jelaskan. Gitu. Oke, keren banget nih teman-teman. Nah, kan tadi udah bahas tentang podcast nih. Tadi Teh Sakil juga bilang kalau Teh Sakil tuh udah 3 periode ya di Himpunan ini. Ini ketiga kan. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya tuh kan sekarang kepala divisi Humas. Nah, sebelum-sebelumnya tuh apa sih di periode pertama, untuk kedua? di periode pertama 2022-2023 itu aku sebagai anggota Humas. Oh, fun fact. Sebelumnya aku tuh gak dipercaya untuk masuk Humas. Kenapa tuh Teh? Gak tahu, mungkin memang apa sih namanya, syarat masuk Humas itu tidak, dan aku tidak memenuhi syarat, maksudnya gitu ya. Mungkin aku tidak memenuhi syarat dan memang kurang untuk bisa masuk Humas deh kayaknya, katanya teh gitu. Cuman ada satu orang yang memang meyakinkan para teman-temannya untuk enggak, dia bisa nih masuk Humas, kayak meyakinkan bahwa kamu tuh memang mampu di Humas gitu. Akhirnya aku dimasukin ke Humas sebagai anggota di periode 2022-2023
Untuk di 2023 sampai 2023-2024 itu aku sebagai staf ahli humas. Alhamdulillahnya aku dipercaya setelah satu periode itu penuh keraguan yang tidak percaya bahwa aku bisa di humas. Akhirnya di tahun selanjutnya itu aku menjadi staf ahli humas. Terus untuk 2024-2025 sekarang aku menjadi ketua divisi humas. Gitu. Keren banget nih Re. Jadi dari anggota terus ke staf ahli sampai sekarang ketua. jadi ketua divisi humas teman-teman. Oke. Masih banyak. Masih. Boleh deh Harapan. Teh ceritain dulu deh selama di 3 periode ini apa sih yang hal Hambatan. menarik? Hal Ya menarik. boleh hambatan, nanti hal menarik boleh. Hal menarik, mending hambatan dulu atau mending hal menarik dulu? Hal menarik. Hal menarik dulu. Ya. Hal menarik. Ini menurut aku menarik ya, tapi mungkin bagi sebagian orang tidak menarik, tapi bagi aku ini menarik karena gak semua orang bisa dapat momen ini gitu. Ya. Pernah ada satu momen di periode pertama itu aku memang tidak bisa menggambarkan atau kayak ada gambaran terkait humas itu sendiri tuh ngapain aja. Humas itu tugasnya ngapain, terus humas itu teh apa gitu tuh aku sama sekali nggak mempelajari dan sama sekali nggak mencari tahu. Tapi aku percaya diri untuk ya masuk humas walaupun emang sebenarnya awalnya penuh keraguan, tapi akhirnya aku masuk anggota humas itu akhirnya bisa masuk humas karena ada beberapa tupoksi yang mungkin aku tuh tipe orang yang lambat mencerna informasi dan mencerna sesuatu gitu. Harus bener-bener pelan-pelan dikasih taunya. Nah, ada pernah satu momen di proker pertama itu talk show yang aduh aku lupa lagi temanya apa. Itu tuh aku ditembak jadi ketuplak dengan bekal aku yang nggak tahu ini humas ngapain, humas itu tupoksinya apa aja, terus humas teh apa itu nggak tahu deh. Pokoknya itu aku tiba-tiba ditembak jadi ketua pelaksana sampai akhirnya terjalani dan sedikit tergambar lah setelah melaksanakan proker tersebut kayak oh ternyata humas gini humas gini. Nah, hal menariknya aku jadi terjebak di humas dari semester 1. Setiap kepanitiaan apapun, mau itu di himpunan, mau itu di luar himpunan, mau itu di kepanitiaan apapun di dalam kampus ini, aku pasti akan ditarik ke humas. UKM pun aku di humas gitu. Jadi itu yang menjadi mungkin nggak tahu ya, akunya terlalu nyaman menjadi humas atau memang muka-muka aku udah humas banget. Kelihatannya sih ya. Jadi mungkin emang mereka mempercayakan aku di humas. Jadi mungkin itu hal menariknya yang selama ini aku pikirkan kayak dari semester 1 aku gak pernah sekalipun nyobain divisi lain. Logistik, korlap, PDD itu aku jadi humas jadi ya. Humas Abadi gitu humas ya. Abadi itu Humas di abadi. sini kalau di Black humas ini humas. Jadi itu hal menariknya. Tapi untuk hambatannya pasti ada ya. Hambatannya tuh aku tuh tipe orang yang pengen ngerjain sesuatu sendiri. Gak bisa aku minta tolong ke orang. Mungkin entah gak enak atau mungkin entah gak percaya sama orang, mungkin entah hasil pekerjaan orang tidak sesuai ekspektasi aku. Tapi aku dari dulu tuh memang suka ngerjain sendiri tapi suka ngeluh sendiri. Itu hambatannya dan itu tuh aku berusaha untuk tidak seperti itu di tahun kedua, di tahun periode selanjutnya. Karena kalau Teteh tahu, aku tuh di periode pertama ketika aku baru pertama kali menjadi humas dan dijadikan anggota humas, itu tuh periode-periode akhir mau selesai, mau mubes, itu tuh aku ditembak untuk menjadi memegang tiga subdivisi sendiri. Oh iya. Karena teman-teman aku mungkin memang ada beberapa yang pasif gitu ya, kita sebut pasif aja gitu. Ada mungkin beberapa teman yang pasif, jadi mau gak mau aku memegang 3 tersebut, kominfo, internal sama eksternal. Jadi segala informasi semuanya aku yang pegang, Instagram aku yang pegang gitu. Jadi saat itu chaos banget sih menurut aku, bagi aku sendiri gitu ya, chaos. Dan tapi sebenarnya untuk hambatan itu sendiri bisa bikin aku jadi makin mengetahui humas teh sebenarnya ngapain aja. Ya, pertanyaan yang dari dulu aku pengen tahu, pertanyaan yang dari dulu aku cari masuk himpunan, terus masuk humas, aku tuh selalu pengen tahu kayak
humas organisasi mahasiswa itu seperti apa sih gitu. Sampai akhirnya aku menemukan jawaban ketika aku memegang 3 subdivisi itu. Akhirnya kayak wah ternyata memang passion, ternyata memang aku suka. Walaupun banyak hambatan yang mungkin ada beberapa orang yang gak suka ngobrol, yang gak suka diskusi, yang gak suka basa-basi gitu. Walaupun aku terus berusaha untuk mengenal dia gitu, untuk membonding dia, tapi kayak itu menjadi tantangan yang menarik, hambatannya yang menarik, jadi nggak negatif gitu, hambatannya tuh nggak negatif. Jadi mungkin aku bisa menerima sedikit demi sedikit segala hambatan dan tantangan di humas organisasi mahasiswa ini. Gitu. Wih, seru juga ya dengerin cerita dari Gitu. Teh Sakil. Nah, ke pertanyaan terakhir nih Teh, sebagai penutup di episode pertama ini. Oke. Ada gak sih Teh harapan dari Teh Sakil gitu selaku Kadif Humas buat anak-anak Humas ke depannya apa? Gitu. Harapan ya? Ya, buat anak-anak untuk Humas. anak-anak humas selanjutnya, Ya. jangan takut sama jangan malu, please. Dua itu aja pegang prinsipnya, jangan takut sama jangan malu. Karena bagaimanapun humas tuh kan memang yang ngobrol sama orang face to face. Kalaupun kamu malu atau kamu takut ya mereka tidak berjalan. Maksudnya tujuan yang kamu cari itu gak akan dapat ketika kamu takut dan malu. Karena ada beberapa orang yang kayak takut dijulitin, malu diliatin ya. gitu kan, takut dijulitin, tak malu diliatin. Tapi sebenarnya mereka pun tidak peduli, harusnya mereka tidak peduli, dan kalian pun harusnya tidak peduli akan hal itu. Jadi aku minta untuk harapan besar ini mau untuk anak-anak humas selanjutnya, jangan malu dan jangan takut untuk menciptakan relasi, terus menciptakan kayak diskusi untuk bertukar pikiran kayak gitu. Terus jangan apatis juga, humas mah nggak ada yang apatis, jadi kita harus bareng-bareng semuanya. Nggak ada yang introvert. Jadi jangan takut sama jangan malu ya. Ya gitu. Gitu pesannya. Oke deh. Oke, lanjut. Nah, tadi kan Teh Sakil udah cerita pernah megang 3 subdivisi. Ya. Nah, itu Teh kan ada eksternal, internal, kominfo. Boleh ya sih diceritain spill apa sih? Boleh. Tugas humas eksternal, tugas humas internal, tugas kominfo itu apa? Nah, kebetulan ini tuh cuman ada di humas ya subdivisi ini. Karena di divisi yang lain tuh gak ada subdivisi. Kita di divisi humas itu ketika masuk humas, kita langsung dibagi tugas dan dibagi tiga subdivisi ini. Yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal, dan yang ketiga ada kominfo. Internal tuh ngapain aja sih Teh gitu kan? Nah, internal itu seperti biasa kita melakukan tupoksi di dalam kampus internal, mau itu tentang informasi terkait lintas prodi, lintas fakultas, itu mau studi banding ataupun mau konsolidasi atau mau FGD, forum group discussion ya, itu tuh yang ngurusnya internal. Apapun acaranya, apapun kegiatannya, apapun informasinya terkait di dalam kampus, itu yang ngehandle-nya internal. Berbeda dengan eksternal, karena kalau misalnya eksternal itu sebaliknya, itu di luar kampus. Kayak universitas lain, seperti kemarin kita melakukan studi banding di periode-periode selanjutnya, seperti Sangga Buana, Unisba, gitu. Itu kita memberikan tupoksi itu kepada orang yang memang relasinya tuh kuat gitu, kayak punya teman-teman di luar kampus gitu. Itu tuh informasi, kegiatan, acara di luar kampus itu yang megangnya eksternal. Jadi di Instagram kita itu, kalau kakak-kakak dan teteh-teteh akang-akang belum tahu, ada kontak person, itu ada internal, ada eksternal. Itu tuh bisa akang teteh hubungi ketika mau collab atau mau melakukan kegiatan atau acara bersama kita, mau itu di luar kampus ataupun di dalam kampus. Untuk yang terakhir kominfo, itu tugasnya dia memegang sosmed tektokan bersama PDD. Karena bagaimanapun kita kan konten ataupun feeds yang diupload ke sosial media itu pasti akan berhubungan dengan PDD. Nah, kita tugasnya untuk membuat copywriter seperti caption, seperti timeline, seperti thumbnail di feeds, itu apapun itu di sosmed, itu kita tektokannya sama PDD. Jadi itu tugas kominfo. Iya, kreatif. Sorry, maaf. Ada yang kreatif Kominfo maksudnya divisi kreatif, divisi kreatif yang menciptakan bahan uploadannya, kita yang menciptakan copywriter ataupun thumbnail ataupun timeline, seperti itu. Tuh teman-teman, jadi itu adalah tugas dari divisi humas eksternal, internal, sama kominfo.
Oke, itu dia tadi kita udah banyak ngobrol nih ya tentang podcast Gimana sama humas gitu ya. humas juga. Makasih buat Teh Sakil yang udah mau Sama-sama. sharing sama kita. Oke, terakhir juga nih Teh. Penutup. Sebagai Oke. penutup, pesan buat penonton nih Teh. Pesan buat yang untuk nonton ini terkait Siapa tuh? humas atau bebas? Bebas sih. Siapa tahu viral ya Teh. Pesan aku mah jangan peduli apa kata orang, karena yang jalanin hidup kamu mah kamu, MC-nya kamu, jadi hidupnya kamu, gak usah mikirin orang. Itu aja ya. Jadi untuk kalian yang sudah menonton ini dan masih bersekolah dan bingung mau kuliah di mana, di sini udah paling cocok ilmu komunikasi Universitas Langlang Buana. Jangan lupa ya masuk Unla. Nanti bakal ketemu kita ya, kita Iya. bakal menciptakan program-program kerja lain, bakal ngadain kegiatan, acara ataupun FGD bersama anggota-anggota lain juga. Kita bakal banyak diskusi dan bermain lah. Kita nggak formal-formal banget kok. Visip Unla ya teman-teman ya. Visip Unla. Oke. Unla pilihanku bukan? Oh, Pilihanku. Pilihanku, benar pilihanku. Oh benar pilihanku. Iya bener Oh, dong. benar. Pilihanku. Gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa teman-teman pantengin terus podcast kita episode-episode selanjutnya karena bakal banyak topik-topik yang menarik yang pastinya relate sama kehidupan mahasiswa. Kalau kayak gitu, sampai jumpa di Time to Talk selanjutnya. Bye bye. Bye bye.